Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi melanjutkan pembahasan kita yang sempat terganggu atau yang biasanya rutinitas kita tidak rutinitas karena ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bisa ngaji seperti ini. Tapi sekarang kita coba mulai melanjutkan bab yang kemarin yang membicarakan tentang toharoh. Tapi sebelum itu mari kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang toharoh. Babnya tentang bersuci, atau kitab menjelaskan tentang rahasia-rahasia bersuci. Kitabu Asrari Toharoh. Sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwasanya toharoh itu mempunyai 4 tingkatan, di mana ada tingkatan yang paling rendah, kemudian tingkatan yang agak tinggi, kemudian tinggi lagi sampai yang terakhir. Tingkatan yang pertama itu adalah toharoh yang diberi pengertian adalah tadhirul dohir anil ahdasi wanil ahdasi wal fudulat. Jadi toharoh hanya dimaknai bahwasanya bersuci itu mensucikan hadas kemudian mensucikan najis. Ini merupakan tingkatan yang paling rendah yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai orang awam. Kemudian ada tingkatan yang nomor 2, yaitu tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang tidak hanya sekedar mensucikan hadas ataupun mensucikan najis, tetapi sudah merangkak terhadap bagaimana anggota badannya, tangannya, matanya, kakinya, atau organ-organ tubuh yang ada pada dirinya ini suci dalam artian tidak melakukan dosa. Ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada tingkatan yang pertama. Kemudian ada tingkatan yang ketiga adalah ini tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah, yaitu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercelah, atau warodail, yaitu akhlak-akhlak yang rendah. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau yang paling rendah tadi mensucikan hadas kemudian mensucikan najis, tingkatan yang agak tinggi lagi adalah mulai bagaimana anggota badan tidak melakukan dosa. Kemudian tingkatan yang agak tinggi lagi, yaitu tingkatan yang ketiga, tangga ketiga, ini adalah bagaimana hati seseorang itu ini tidak melakukan terbebas dari akhlak-akhlak yang tercela, ya seperti halnya ghibah, seperti halnya dendam, kemudian ujub, takabur, dan seterusnya. Dan tingkatan yang paling tinggi lagi adalah tingkatan yang nomor 4, tangga yang terakhir ini adalah tadhiru sirri amma siwahullah wa huwa taharul anbiya sholatullahi alaihim wasiddiqin, yaitu mensucikan sesuatu yang samar, yaitu mensucikan dari segala sesuatu selain daripada Allah. Artinya bagaimana hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Sehingga kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak ingat kepada Allah, ataupun di waktu-waktu yang tidak ingat kepada Allah,
maka hal itu harus segera kita kembali kepada Allah, harus kita sucikan. Ini merupakan tanggah yang paling tinggi yang dilakukan oleh para alim ulama, yang dilakukan oleh para anbiya, yaitu para nabi ataupun para rasul, sekaligus juga para siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq, orang-orang yang kuat, orang-orang yang benar. Ini merupakan mukadimah saya, ya, mengingatkan kajian yang pernah kita bahas bahwasannya toharo itu ada 4. Nah, ini kita lanjutkan. Kemudian di sini dikatakan Naam, ya. Naam man amiyat basyiratuhu antafawu hadil tobakoti lam yafham min maratibit toharati ila darajatil akhirati allati hiya kal qasrati al akhirati. Ini di sini dikatakan man amiyat, barang siapa, man amiyat itu barang siapa yang buta, basyiratuhu itu hatinya, antafawuti hati tobakoti, tentang beberapa tingkatan daripada tingkatan-tingkatan ini, di mana bersuci tadi itu ada tingkat-tingkatannya, lam yafham, maka orang tersebut tidak akan memahami min maratibit toharati, daripada derajat-derajat atau tingkatan sesuci. Artinya ketika orang itu tidak mengetahui perbedaan-perbedaan toharo atau tingkatan-tingkatan toharo ini, bahwasanya toharo itu adalah toharo yang hanya memfokuskan terhadap hadas kemudian najis, ya kan? Tidak hanya berbicara tentang masalah mensucikan anggota badan dari dosa-dosa. Tidak hanya itu, ini kalau seseorang itu tidak memahami hal ini, maka dia itu akan tidak paham sekali tentang martabat atau tingkatan-tingkatan dalam toharo. Dia tidak akan bisa membedakan mana tingkatan yang paling rendah, mana tingkatan yang agak tinggi, bahkan tingkatan yang paling tinggi dia itu tidak akan memahami. Oleh karena itu, pemahaman tentang tingkatan toharo harus dipahami betul. Kalau sudah paham tentang tingkatan ini, maka kita akan bisa meraih dari tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini illa darajatul akhirah. Nah, kecuali dia mengetahui derajat yang terakhir, allati hiya kal kasrati, di mana derajat yang terakhir itu seperti halnya kulit, al akhirati yang akhir, al dhahirati yang dhahir, bi idhofati ila lubil matlub, yang dihubungkan dengan sesuatu yang batin yang dicari. Jadi ketika orang itu tidak faham tentang perbedaan martabat ini, maka dia hanya tahu tentang derajat yang terakhir. Derajat terakhir ini adalah derajat yang paling rendah, yaitu hiya kal kasroti, di mana derajat terakhir tersebut adalah bagaikan kulit kalau dibandingkan dengan derajat yang paling tinggi yang fokus pensuciannya atau bersucinya adalah dengan hati. Jadi kalau orang toharo bersuci itu kalau misalnya fokusnya terhadap hal-hal yang sifatnya adalah dhahiriyah, seperti halnya mensucikan hadas, kemudian mensucikan najis, ini kalau dibandingkan dengan mensucikan hati, ini seperti halnya kulit. Ibarat kelapa itu belum sampai memeras santannya, dia hanya melihat kulitnya. Nah, ini oleh karena itu derajat-derajat ini atau perbedaan daripada jenis-jenis toharo ini harus kita pahami, sehingga nanti kita bisa masuk pada derajat yang paling tinggi, yaitu mensucikan hati kita agar jangan sampai kita lalai terhadap Allah. Lanjut. Fasoroh, maka seseorang tersebut yum'inu fiha wastau'ibu, yum'inu fiha, dia itu terlalu memfokuskan hal ini, wayastau'ibu, dan ya kan dalam wayastau'ibu jami'ah auqatihi, wayastau'ibu jami'ah auqatihi, dari seluruh daripada
waktu-waktunya itu dihabiskan fil istinja di dalam istinja, wal ghusli siyabi dan mensucikan pakaian, wa tandzifil dhahiri dan mensucikan dhahir, wa talabil miyahi dan mencari air mencari air, al jariyatih yang mengalir, al kasirotih yang banyak, donan karena menyangka, ya kan, minhu dengan hal ini, bihukmil, donan dengan prasangkaan, minhu dari orang tersebut, bihukmil waswasati dengan cara was-was atau ragu-ragu, tahayulil akli dan akalnya berandai-andai. Nah, saya jelaskan. Nah, ketika orang itu tidak memahami terhadap martabat atau derajat-derajat toharoh, maka seluruh hidupnya itu dihabiskan hanya mengurusi persoalan dohir, persoalan najis diurusi, dinemen-nemen masalah najis. Apakah penting-penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu masalah hati. Terus masalah hadas itu. Jadi kehidupannya itu dihabiskan hanya mempermasalahkan persoalan-persoalan dohiriyah, lupa akan persoalan batin. Bahkan di sini katakan wa yastauibu jami'a auqati fil istinja'i. Hidupnya itu waktu-waktunya dihabiskan karena istinja, kemudian mensucikan pakaian, kemudian mencari air yang banyak, dan dia was-was, takut-takut air ini najis, takut-takut nanti saya masih hadas. Tidak berbicara tentang masalah hati. Terus anna taharata al-matlubu asyarifatu hiya hadil faqat. Dan mereka itu yang hanya memahami bahwasanya toharo itu adalah sifatnya mensucikan dohirnya saja, dia akan menyangka bahwasanya toharo yang mulia adalah toharo yang seperti ini, padahal tidak, ya kan? Toharo yang mulia adalah mensucikan hadas, toharo yang mulia adalah mensucikan najis, padahal tidak. Maka di sini katakan wajuhalatun bisirotil awalin, mereka itu, ya kan, bodoh atau tidak tahu bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar itu terlalu mementingkan persoalan dohir, ataupun sahabat-sahabat yang lain, atau justru kalau berbicara masalah dohir, ya kan, dia tidak terlalu nemen-nemeni atau tidak terlalu membahas hal itu, yang justru mereka itu memfokuskan diri dalam persoalan batiniah atau derajat toharo yang paling tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini juhalatun bisiratil awalin, bodoh atau tidak tahu dengan perilaku orang-orang dahulu, wa istighraqihim jami'al hammi wal fikri fi tadhiril qalbi, dan mereka orang-orang terdahulu itu menghabiskan keinginannya, istilahnya memfokuskan dirinya, fikri dan pikirannya, fi tadhiril qalbi, untuk mensucikan batin. Ini kan, jadi sahabat Umar ataupun para sahabat ini banyak memfokuskan persoalan batin, bukan persoalan dohir. Nah, di sini dikatakan watasahulihim fi amri dohiri, dan mempermudah persoalan dohir. Hatta anak Umaro, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an ma'ah uluwi mansibihi, di mana beliau itu mempunyai derajat yang tinggi, tawadhu'ah, beliau berwudu, min ma'in, dari air, jurrotin nasroniyatin, yang diambil dari wadah yang dimiliki oleh orang Nasrani. Kalau kita kan kadang-kadang anti Nasrani, masuk ke tokonya orang Nasrani bingung awak dhewe, haram dan seterusnya. Tapi ternyata justru Sayyidina Umar itu menggunakan wadah ini wadah orang Nasrani, di mana airnya digunakan untuk berwudu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Artinya apa? Sayyidina Umar itu tidak terlalu
mempersoalkan persoalan-persoalan dohiriyah, tetapi justru memfokus diri dalam persoalan batinnya, dan ini jarang difahami. Apalagi sekarang tuh banyak orang-orang yang merasa beliau itu adalah orang alim, orang yang lebih tahu. Kadang-kadang persoalan seperti ini menjadi persoalan yang sangat besar sekali, padahal hanya persoalan dohirnya saja, di mana antara satu ulama dengan ulama yang lain ini adalah terjadi perbedaan. Itu hal yang biasa. Perbedaan dohirnya saja itu bingung, gak karu-karuan, sampai nyala-nyala, no. Dan kadang-kadang itu terjadi gesekan, sehingga sampai terjadi anarkisme, ya kan, saling menjelekkan, kemudian saling mencaci, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis dengan atas nama agama, yang justru itu tidak dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya. Lanjut. Walaqad kana, dan beliau para ulama terdahulu, yusalluna 'alal ardil masjidi. Bukan ya. Nih, orang-orang terdahulu itu yusalluna sholat 'alal ardil masjidi, di atas tanah masjid, ardil masjidi, wa kanu yaktasiruna, dan mereka mencukupkan diri nih, alal hijarati, dengan batu, fil istinjai, dengan istinja. Jadi enggak pakai enggak pakai air, cukup dengan menggunakan batu. Fakanat inayatuhum kulluhum binadhafatil batin. Nah, fakanat inayatuhum, mereka itu sangat menekankan, ya kan, semuanya dalam persoalan binadhafatil batin, membersihkan batin atau membersihkan hati. Walam yangkul, dan mereka tidak berpindah, an ahadin minhum, dari salah satu mereka, ya kan, minhum, su'alun, bertanya, antaqa in najasati, dari persoalan-persoalan yang jelimet dalam persoalan najis, ya kan. Jadi ulama terdahulu atau para pendahulu kita, termasuk para sahabat, itu tidak terlalu mendetail kalau berbicara tentang najis. Kalau kita kan najis itu terlalu takut. Ini nanti sholatnya tidak sah, ini nanti sholatnya ini kan persoalan-persoalan dohir, tapi tidak banyak berbicara tentang bagaimana hati kita itu kotor, bagaimana pikiran kita ini kotor, yang hal ini justru dilakukan oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu lebih fokus terhadap persoalan hati. Ini waqad intahat an-nawwabatu, waqad intahat, dan telah tibalah, dan benar-benar tiba, an-nawwabatu, pergantian zaman, ila taifatin, dari satu golongan, yusamuna, yang mereka itu disebut ar-ru'unatah, yaitu golongan-golongan kumprung atau bodoh, nadhafatan, dalam persoalan bersuci, fa'aksaro, bahkan lebih, fa'aksaro auqatihim, di mana waktu mereka dihabiskan, fitazayyinihim ad-dawahira, untuk menghiasi persoalan-persoalan yang sifatnya dohir. Kalau dulu itu persoalan yang dibahas adalah persoalan batin, bagaimana kita tidak takabur, bagaimana kita tidak suudon, bagaimana kita itu hatinya selalu ingat kepada Allah, itu zaman dulu. Tapi seiring perjalanan waktu muncullah yang namanya golongan, di mana golongan ini menurut Imam Al-Ghazali adalah golongan orang bodoh. Yang mana golongan orang bodoh itu adalah orang yang banyak menghiasi waktu-waktunya ini untuk persoalan dohirnya saja, tapi bukan persoalan batin. Cara berpakaiannya, ya kan, pakai jubah, kemudian pakai pokoknya seolah-olah dia orang alim, tapi dalam kapasitas hatinya, pola pikirannya, bahkan sifatnya ini justru mencerminkan orang-orang yang tidak
yang tidak berilmu. Nah, sudah, ini saja kajian kali ini yang kita bahas tentang tentang toharoh. Jadi nanti masih ada penjelasan lagi tentang toharoh, tapi kalau nanti kita bahas waktunya terlalu lama. Yang penting kita bisa pahami bahwasanya toharoh itu ada 4 tingkatan. Ya kan, ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi tingkatannya adalah selalu ingat kepada Allah, membersihkan diri dari hal-hal yang bisa melalaikan kita terhadap Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu, para alim ulama, termasuk Sayyidina Umar. Di mana beliau Sayyidina Umar itu ketika bersuci justru menggunakan air yang ada dalam wadahnya orang Nasrani, dipakai wudhu. Berarti tidak membahas tentang persoalan-persoalan dohir, tapi justru persoalan batin. Nah, seiring pergantiannya waktu, banyak orang yang membahas tentang masalah dohir, sehingga sampai titik-titik kafir, halal darahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kurang pantas. Maka yang terpenting, cara berpakaian yang penting itu syariat. Tidak harus seperti orang Arab, tidak harus kita seperti siapalah, atau tidak harus seperti orang alim. Yang penting cara kita bersyariat itu adalah sopan, ya kan? Sopan, secara agama itu sopan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana hati kita, pikiran kita adalah disucikan. Di mana hal ini adalah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, khususnya para nabi, para rasul. Nah, ini sudah. Ini merupakan kajian daripada kitab Mau'izatul Mukminin, merupakan rangkuman daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.